Untuk mengaktifkan Smooth Brush, kalian bisa menahan tombol Shift pada keyboard kalian. Bisa dilihat pada kursor kalian, lingkarannya akan berubah menjadi warna biru. Tandanya smooth kalian sedang aktif. Kalian bisa mengubah setting brush yang aktif pada pengaturan di atas sini. Jika kalian ingin mengubah pengaturan smooth brush kalian harus tetap menahan tombol Shift agar dapat mengakses setting smooth brush-nya. Saat kalian tidak menahan tombol Shift, pengaturan akan berubah ke pengaturan untuk brush yang sedang aktif. Dalam kasus ini, move brush saya yang aktif. Jika kalian ingin mengubah kontrol seberapa kuat atau seberapa dalam efek pahatan sebuah brush terhadap permukaan model, kalian bisa mengaturnya pada slider Z Intensity. Di sini, saya menurunkan angka pada slider Z Intensity Smooth Brush saya, sehingga hasil smooth yang saya lakukan menjadi lebih lemah. Kemudian, jika kalian ingin mengakses mask brush, kalian bisa menahan tombol kontrol pada keyboard kalian. Saat mask brush aktif, lingkaran pada kursor kalian akan berubah warna menjadi kuning. Tandanya mask brush kalian sedang aktif. Pada saat mask brush aktif, pilihan brush pada palet, brush pada kotak ini akan tersortir menjadi hanya brush yang memiliki fungsi mask. Mask Circle adalah alat seleksi berbentuk lingkaran bebas untuk membuat mask. Dengan menambah tombol spacebar pada keyboard kalian dan menahannya, kalian bisa menggeser seleksi yang telah kalian buat. Dan jika kalian ingin melakukan unmask, kalian bisa menahan tombol Ctrl dan Alt. Saat seleksi yang kalian buat berubah warna menjadi putih, tandanya fungsi unmask yang sedang aktif. Mask Curve menggunakan fungsi kurva untuk membuat seleksi mask pada objek. Bagian pada sisi kurva yang memiliki gradasi hitam ini yang akan tertutup oleh mask. Arah di mana kalian memulai membuat kurva akan menentukan sisi mana yang memiliki gradasi hitam. Pada fungsi kurva, selain membuat garis lurus, kalian juga bisa membelokkan kurvanya dengan cara mengklik Alt 1 kali untuk melengkungkannya, dan klik Alt 2 kali untuk membuat kurva berbelok tajam. Perlu kalian ingat saat menggunakan fungsi seleksi. Fungsi ini menggunakan sistem proyeksi lurus menembus ruang dari depan ke belakang. Walau bagian yang tidak terlihat pada objek ada di dalam satu garis lurus, maka bagian tersebut akan ikut terseleksi. Jika kalian tidak menginginkannya, bisa menghapusnya dengan fungsi unmask tadi. Mask Lasso, fungsi ini memungkinkan kalian untuk membuat seleksi bebas mengikuti gerakan kursor kalian. Mask Perfect Circle sama seperti Mask Circle, tapi mask ini membuat lingkaran sempurna dari tengah. Mask Rectangle, mask ini membuat kotak bebas. Mask Square, mask ini membuat kotak persegi yang sempurna dari tengah. Jika kalian ingin menghapus mask secara keseluruhan pada objek kalian, kalian bisa membuat seleksi di luar dari objek kalian. Setting mask bisa kalian temukan pada palette tool dan buka menu masking di sini. Tombol Inverse berfungsi untuk membalikkan area yang terlindungi menjadi tidak terlindungi, dan sebaliknya. Atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara menahan kontrol dan klik area di luar objek. Tombol Clear untuk membersihkan seluruh mask pada objek, seperti pada cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tombol Mask All untuk menutupi seluruh objek dengan mask, atau kalian bisa melakukannya dengan cara menekan kontrol dan klik area di luar objek. Blur Mask digunakan untuk menghaluskan atau memblur tepian masker, atau kalian bisa melakukannya dengan cara menahan kontrol dan klik pada objek. Kalian bisa klik beberapa kali untuk menambah blurnya. Sharpen Mask berfungsi untuk mempertajam tepian pada mask kalian, atau kalian bisa melakukannya dengan cara menahan kontrol dan Alt, lalu klik pada objek. Grow Mask adalah fitur yang digunakan untuk memperluas jangkauan area masker yang sudah ada. Shrink Mask adalah kebalikan dari Grow Mask. Jika Grow memperluas, Shrink Mask berfungsi untuk menyusutkan atau mengecilkan area masker yang sudah ada secara merata mengikuti susunan poligon. Kalian juga bisa menggunakan alpha pada mask brush kalian. Perlu diingat,
Kalian harus tetap menahan kontrol untuk mengubah settingan mask kalian. Kalian bisa memilih alpha yang tersedia di palet, atau kalian bisa mencari alpha yang tersedia di menu Lightbox untuk kalian gunakan. Selain itu, kalian bisa mengimport alpha yang sudah kalian buat sendiri atau sudah kalian download dari internet dengan cara menekan tombol import di sini. Kalian bisa membuka menu alpha di sini. Flip Edge digunakan untuk membalik gambar secara horizontal. Flip V digunakan untuk membalik gambar secara vertikal. Rotate untuk memutar gambar 90 derajat. Dan Inverse untuk membalikkan warna hitam putih pada gambar kalian. Untuk mempertajam tepian brush kalian, kalian bisa mengubah angka pada slider focal shift di sini. Dengan nilai di bawah 0, maka akan membuat tepian brush kalian semakin tajam. Sedangkan dengan nilai di atas 0, maka brush kalian akan memiliki gradasi halus. Kalian bisa melakukan eksperimen dengan fitur-fitur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Setelah melakukan masking dengan alpha yang saya inginkan, saya ingin menimbulkannya dengan menggunakan fitur inflate pada menu deformation di palette tool ini. Tujuannya agar proses inflate-nya bisa dilakukan dengan presisi.